Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ingin coba untuk menjelaskan review kembali apa itu manajemen keuangan, sehingga nanti berkaitan dengan mata kuliah kita pengantar pasar modal. Dengan mereview manajemen keuangan ini nanti kita bisa paham kaitan mengapa kita belajar pengantar pasar modal. Oke, langsung saja. Manajemen keuangan itu apa sih? Nah, manajemen keuangan itu manajemen pengelolaan, dan apa yang dikelola? Yang dikelola adalah keuangannya. Nah, di sini saya gambarkan, ini agak ruwet sebenarnya, tapi kita jelaskan satu-satu aja dulu. Manajemen keuangan, Manajemen itu adalah mengelola atau mengatur. Nah, apa yang diatur? Yang dikelola adalah keuangannya, uang. Nah, bagaimana cara mengatur dan mengelolanya? Tentu dengan menggunakan fungsi dari dalam manajemen, yaitu POAC, fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, di dalam mengatur ini manajemen keuangan, di dalam mengatur uang ini tujuannya adalah untuk mensejahterakan pemilik perusahaan. Dalam konteks ini, kalau perusahaan itu adalah berbentuk PT, perseroan terbatas, maka pemilik perusahaan itu adalah pemilik saham. Kalau koperasi tentu anggotanya. Jadi tujuan dari manajemen keuangan adalah mensejahterakan perusahaan. Nah, penyejahteraan itu supaya apa? Supaya asetnya meningkat atau tambah kaya. Nah, juga tujuannya supaya sejahtera, maka nilai perusahaannya harus meningkat. Dan peningkatan nilai perusahaan itu ditunjukkan dengan harga saham. Jadi, secara ringkas bisa dikatakan sebagai manajemen keuangan itu adalah pengelola mengatur uang dengan menggunakan fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling supaya bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan yang ditunjukkan dengan harga saham, sehingga pemiliknya menjadi lebih sejahtera. Itu manajemen keuangan. Nah, kita kupas sedikit berkaitan dengan manajemen keuangan. Pengelolaan keuangan itu dalam planning dalam perencanaan keuangan, kita tahu perencanaan itu tujuan dengan anggaran perusahaan atau budgeting. Ini adalah mata kuliah tersendiri dalam pengelolaan keuangan, perencanaan keuangan nantinya untuk Anda. Kemudian ada fungsinya organizing, jadi dikelompokkan, uang itu dikelompokkan, diatur, diklasifikasikan, dan kita belajar mengklasifikasikan, mengatur uang tadi, mengelompokkan uang itu di dalam mata kuliah akuntansi keuangan. Di situ ada pos-pos, ini uang apa, terus kemudian apakah ini aset ataukah ini aktiva lancar, atau ini termasuk sebagai aktiva tetap dan lain sebagainya. Dalam akuntansi keuangan kita belajar itu. Terus kemudian dalam akuntansi biaya nanti kita juga belajar biaya-biaya mana yang mempengaruhi harga pokok pembelian atau harga pokok penjualan, misalnya nanti, atau harga pokok produksi, misalnya nanti ada biaya bahan baku langsung, kemudian ada biaya overhead pabrik atau biaya tenaga kerja langsung. Nah, itu termasuk dalam biaya produksi ini ketika kita mau mengorganisasi keuangan. Atau mungkin di dalam perusahaan kecil kita tahu pengelolaan keuangan misalnya dengan memisahkan uang pribadi dengan uang warung, misalnya kalau dalam perusahaan kecil itu kita nanti salah satu bentuk dalam organizing dalam keuangan. Kemudian actuating. Nah, actuatingnya apa? Kalau Anda nanti menjadi seorang manajer keuangan, tugasnya apa? Tugasnya ada 3, yaitu yang pertama adalah membuat keputusan pendanaan, kemudian yang kedua adalah membuat keputusan investasi, dan ketiganya adalah membuat keputusan dividen. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama adalah membuat keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan tadi adalah
memutuskan membuat kebijakan dananya atau sumber keuangannya dari mana. Kemudian kalau sumber keuangan itu dari mana, dananya itu tahu, terus kemudian bagaimana dana itu dialokasikan. Dialokasikan supaya apa? Supaya nilainya meningkat, supaya keuntungannya bertambah. Kalau keuntungannya bertambah, apakah keuntungannya nanti labanya itu dibagikan atau ditahan? Itu keputusan dividen. Dalam konteks ini adalah perusahaan yang go publik atau PT, perusahaan perseroan terbatas. Tapi kalau perusahaan itu sifatnya seperti kayak koperasi, maka keputusan SHU. Nah, SHU-nya dibagi atau digunakan untuk nambah modal. Nah, kita kupas satu-satu dulu. Nah, dalam keputusan pendanaan, nah kita mempunyai alternatif, apa istilahnya, dalam keputusan pendanaan kita mempunyai pemikiran kira-kira dananya itu diambil dari sendiri atau dana internal atau dana dari luar. Nah, kalau dari sendiri itu bisa dari laba ditahan atau modal awal atau nambah modal lagi dengan mengeluarkan saham lagi. Tapi kalau dana luar itu misalnya hutang. Hutang bisa bentuknya hutang bank dan juga hutang obligasi. Di sini ada alternatif pilihan gitu, di dalam keputusan pendanaan. Nah, mana yang kita pilih? Tentu yang kita pilih adalah memilih biaya yang paling murah. Jadi apakah ketika mengeluarkan saham tidak lebih murah dibanding mengeluarkan obligasi? Dan kita di dalam manajemen keuangan kemarin Anda mungkin juga sudah belajar dalam menganalisis biaya mana yang paling murah, yaitu dengan menggunakan analisis biaya modal atau cost of capital. Di situ nanti akan dikenal dengan WACC, weighted average cost of capital di sini. Jadi mencari biaya yang paling murah itu yang akan dipilih dari sebagai sumber pendanaan. Kemudian yang kedua, penekanan di kita nanti di pengamat pasar modal, yaitu keputusan investasi. Dalam membuat keputusan investasi setelah dananya dapat, kemudian kita mau menginvestasikan. Investasi itu adalah kita mengeluarkan dana untuk mendapatkan hasil yang lebih. Investasi di dalam manajemen keuangan ada dua pilihan, yaitu investasi yang sifatnya real dan investasi yang sifatnya sekuritas. Dan tentunya kita akan memilih investasi mana yang paling menguntungkan. Itu yang menjadi pilihan dalam kebijakan investasi. Dalam keputusan investasi real, ya dicontohkan dalam keputusan investasi real kita bisa beli mesin, beli tanah, terus kemudian bangun pabrik, terus kemudian beli mobil untuk armada perusahaan dan lain sebagainya. Dalam kebijakan dalam membeli apa yang atau investasi mana yang kira-kira menguntungkan, kita nanti akan belajar di dalam mata kuliah yang lain, mungkin studi kelayakan bisnis. Jadi apakah bisnisnya nanti atau membeli suatu hal nanti layak atau tidak layak. Dalam studi kelayakan bisnis nanti kita mengenal analisis keuangan seperti net present value, IRR, ARR, rate of return, ya average rate of return, terus PP, payback period. Jadi sejauh mana ketika dana itu kita investasikan, terus kapan kembalinya, berapa bulan, berapa tahun kembalinya, itu balik modalnya, itu payback period. Dan kita juga kenal istilah dengan break even point, titik impas. Ini analisis yang digunakan dalam keputusan investasi ketika kita menekan investasi sektor real. Dan yang kedua, kita juga punya pilihan investasi sekuritas atau surat berharga. Dalam investasi sekuritas atau surat berharga itu ada beberapa macam surat berharga bentuknya. Itu yang pertama adalah saham. Ya, saham itu adalah bukti kepemilikan perusahaan. Kemudian obligasi itu adalah bukti hutang, ya, bukti bahwa seorang itu memberikan hutang pada perusahaan. Kemudian warrant derivatif itu turunan. Jadi misalnya saham itu bapaknya, obligasi itu ibunya, terus kemudian punya anak atau turunan, namanya derivatif. Derivatif itu ada yang bentuknya warrant, ada juga right. Terus kemudian reksadana. Reksadana ini adalah sekumpulan dari portofolio yang ditawarkan oleh analisis atau perusahaan sekuritas. Nah, nanti kita akan belajar ini dalam mata kuliah ini. Nah, kemudian kira-kira kapan kita beli, perusahaan mana yang akan kita beli sahamnya dan lain sebagainya, itu kita nanti akan menggunakan analisis fundamental dan analisis teknikal. Nah, mata kuliah ini sebenarnya lebih menekankan pada sahamnya nanti, ya.
Kenapa? Karena sebagian besar perusahaan di Indonesia itu jual belinya lebih banyak pada sahamnya dibanding yang lain. Jadi yang paling liquid di dalam sekuritas surat berharga itu adalah saham, tentunya saham di Bursa Efek Indonesia pasarnya. Dan dalam analisis fundamental nanti kita akan memilih saham mana yang akan kita beli dan saham mana yang akan kita jual, supaya apa? Supaya kita akan mendapat keuntungan yang berlebih. Dan yang ketiga adalah keputusan dividen. Keputusan dividen ini memilih kapan dividen itu dibagi atau laba itu ditahan. Artinya ketika dapat keuntungan itu apakah keuntungannya akan dibagi atau keuntungannya akan ditahan untuk menambah modal, sehingga keuntungan selanjutnya tahun berikutnya akan menjadi lebih tinggi lagi. Ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh seorang manajer keuangan untuk membuat kebijakan atau keputusan di dalam manajemen keuangannya. Dan setiap keputusan ini, 3 keputusan ini itu mempunyai konsekuensi di dalam harga saham. Misalnya, perusahaan saya, harga saham saya diperjualbelikan di Bursa Efek. Terus kemudian harga saham saya ini akan naik atau turun kalau keputusan pendanaan saya, misalnya saya membuat keputusan pendanaan untuk mengeluarkan obligasi, ini akan berpengaruh terhadap harga saham. Nah, ini akan berpengaruh terhadap harga saham. Sehingga mau tidak mau kita harus memahami manajemen keuangan ini secara menyeluruh. Oke, yang ketiga, yang keempat tadi yang belum ini controlling. Jadi controlling atau fungsi pengawasan ini nanti belajar berkaitan dengan auditing. Auditing sebagai sumber bahwa keuangannya itu sesuai dengan standar keuangan yang ada. Terus kemudian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan ini sebagai kontrol aja untuk mengevaluasi apakah perusahaan itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, semua ini muaranya seperti tadi akan bermuara kepada harga saham. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Kita lebih menekankan pada sini berkaitan dengan manajemen keuangan ini dengan pengantar pasar modal. Kita lebih menekankan pada sini. Oke, kita tidak membahas keseluruhan, tapi ini hanya sebagai review saja berkaitan hal apa yang sudah Anda pelajari di dalam mata kuliah sebelumnya. Sementara seperti ini yang saya bisa jelaskan berkaitan dengan review manajemen keuangan. Nanti akan saya lanjut berkaitan dengan pasar modal secara umum dulu. Maka kalau ada pertanyaan silahkan nanti